Halo, 帅哥美女. Kalau suka video saya, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Julie di episode Kosa Kata Baruku. Wah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah mau memasuki tahun baru Imlek di tahun yang baru ini. Di episode kali ini, saya ingin memperkenalkan beberapa kata yang berhubungan dengan Imlek. Oke, seperti yang kita ketahui, biasa kita taunya kalau hari raya Imlek dalam bahasa Mandarin adalah kata Guonian, yang artinya melewati hari raya. Hari ini saya ingin memperkenalkan 3 kata yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan merayakan hari raya Imlek. Yang pertama adalah Nongli Xinnian. Nongli Xinnian. Yang kedua, Nongli Chunjie. Nongli Chunjie. Yang ketiga, Nongli Guonian. Nongli Guonian. Oke, sedikit tambahan. Kenapa kita perlu menambahkan kata Nongli? Karena biasanya kalau kita menggunakan kata Guonian, orang-orang bisa juga mengira itu artinya tahun baru internasional, tanggal 1 Januari. Nah, untuk lebih tepatnya, kalau ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, kita tambahkan kata Nongli di depan kata Guonian. Jadi boleh gunakan kata Nongli Chunjie, Nongli Guonian, Nongli Xinnian. Nah, di sini saya menggarisbawahi satu kata yang cukup menarik, yaitu Imlek. Ada yang tahu tidak arti kata dari Imlek? Dari mana sih asal kata Imlek ini? Nah, penasaran kan? Ternyata kata Imlek ini berasal dari kata Inli. 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 Oke. Inli artinya adalah kalender. Kalender orang zaman dahulu. Yang akhirnya ditulis dengan kata Imlek karena Inli dalam bahasa Hokkien atau dalam bahasa Konghu, dia lebih mirip dengan kata Imlek. Itu sebabnya perayaan Hari Raya orang Tionghoa di Indonesia menggunakan kata Imlek yang berasal dari kata Inli. Kita lanjut ke kata kedua yang ingin saya perkenalkan, yaitu malam pergantian tahun. Biasa sebelum Hari Raya Imlek, 1 hari sebelum Hari Raya Imlek, kita merayakannya dengan makan bersama, makan besar dengan keluarga. Nah, hari ini, kalau dalam bahasa Hokkien, kita kenalnya dengan kata Sacapmeh, yang artinya hari terakhir tanggal 30. Dalam bahasa Mandarin, Chuxi. Chuxi. Jadi kalau malamnya, kita tambahkan kata Ye, yang artinya malam, perayaan pergantian tahun. Chuxi Ye. Chuxi Ye. Chuxi Ye. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. 今年除夕在谁的家吃饭呢？今年除夕在谁的家吃饭呢？ Malam pergantian tahun ini kita makan di rumah siapa? Jadi bahasa Mandarinnya malam pergantian tahun atau Sacapmeh adalah Chuxi Ye. Kita lanjut ke kata berikutnya. 3 kata yang ingin saya perkenalkan di halaman ini adalah kosakata yang berhubungan dengan Chuxi Ye, yaitu hal-hal atau kegiatan yang biasa dilakukan ketika malam pergantian tahun. Yang pertama adalah makan bersama, Tuan Yuan Fan. Tuan Yuan Fan. Kata selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah kumpul bersama, 聚在一起。聚在一起。聚在一起。Nah, di sini ada satu kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu ju. Ju artinya berkumpul. Kalau hari biasa kita mau kumpul dengan teman untuk makan bersama, mau ngafe bareng, kita juga boleh menggunakan kata ju. Ju can artinya makan bareng, makan bersama. Oke, kata selanjutnya yang biasa dilakukan di malam pergantian tahun adalah shou sui. Shou sui. Shou sui. Shou sui adalah salah satu tradisi orang Tionghoa di malam pergantian tahun, di mana setelah kita makan Tuan Yuan Fan, makan bersama, semua keluarga berkumpul untuk menunggu jam 12. Jadi tidak ada orang yang boleh tidur sebelum jam 12.
Mereka biasanya menghabiskan waktu bersama, makan bersama, main game bersama, nonton bareng. Ini adalah tradisi yang kita sebut sebagai shou sui. Nah, shou sui ini ada asal-usulnya loh. Nanti di akhir dari video ini saya akan ceritakan. Kita lanjut ke kata berikutnya. Kata selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah bingkisan kado Imlek atau hampers Imlek. Chunjie li he, Chunjie li he, Chunjie li he. Selain kata Chunjie li he, boleh juga menggunakan kata Xin Nian li he, Xin Nian li he, atau boleh juga menggunakan kata Ban Shou Li, Ban Shou Li. Seperti yang kita ketahui, Ban Shou Li adalah oleh-oleh. Jadi ketika kamu berkunjung ke rumah kerabat, boleh juga menggunakan kata Ban Shou Li. Contoh kalimat, Mama 出去送春节礼盒给公司的合作伙伴们。妈妈出去送春节礼盒给公司的合作伙伴们。Mama saya, ibu sedang pergi mengantarkan hampers Imlek kepada para partner bisnisnya. Kata selanjutnya adalah barang keperluan Imlek, seperti baju baru, kue-kue, dekorasi Imlek, semua yang berhubungan dengan keperluan Imlek. Bahasa Mandarinnya adalah nian huo, nian huo, nian huo. Dekorasi Imlek, 春节装饰, 春节装饰, buah-buah kering, 干果, 干果. Kata selanjutnya adalah tradisi, 习俗, 习俗. Oke, kata selanjutnya adalah hari pertama hari raya Imlek, 大年初一, 大年初一, 大年初一. Biasanya perayaan hari raya Imlek itu berlangsung selama 15 hari. Nah, hari pertama itu Tanian Cui. Nah, untuk merayakan hari terakhir di hari ke-15, kata Mandarinnya adalah Yuan Xiao Jie, Yuan Xiao Jie, Yuan Xiao Jie, yang sering juga dikenal sebagai Festival Lampion. Oke, kata terakhir ini adalah kata yang tidak asing lagi bagi semua orang dan semua orang sangat suka, yaitu angpao, hongpao, hongpao, hongpao. Tapi tahu nggak sih ada kata lain dari kata hongpao, yaitu ya sui qian, ya sui qian, ya sui qian. Nah, apa bedanya nih antara hongpao dan ya sui qian? Kalau hongpao bersifat lebih universal. Ya, kita bisa menggunakan kata hongpao ketika kita mau memberikan berkat kepada orang lain. Ada yang ulang tahun, ada yang menikah, kita boleh kasih mereka hongpao. Nah, kalau ya sui qian ini khusus digunakan ketika hari raya Imlek, di mana orang tua memberikan ya sui qian kepada orang yang lebih muda. Tujuannya adalah, kita perhatikan kata ini. Kata ini sangat menarik ya. Kata pertama dari ya sui qian adalah ya. Ya artinya menekan. Sui artinya usia. Qian artinya uang. Ada dua tujuan orang tua memberikan ya sui qian kepada orang yang lebih muda. Yang pertama adalah ya sui. Ya sui yang artinya menekan usia mereka, supaya mereka panjang umur, tidak semakin tua. Tujuan kedua adalah ya sui yang artinya ingin memberkati orang yang lebih muda agar terhindar dari bencana dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, di sini ada hal yang menarik. Kalau tujuannya untuk menekan usia, masih berhubungan dengan kata ya sui, menekan usia. Tapi kalau tujuannya untuk memberkati orang muda agar terhindar dari hal-hal yang buruk, ini sedikit tidak berhubungan dengan kata ya sui. Ternyata pada zaman dahulu, di malam pergantian tahun hari raya Imlek, biasa ada monster yang akan muncul untuk mengganggu anak-anak kecil pada malam tersebut. Monster ini dinamakan dengan kata sui. Jadi setiap malam pergantian tahun, orang-orang di desa takut kalau anak-anaknya akan diculik atau dimakan oleh monster ini. Jadi setiap malam pergantian tahun, mereka tidak tidur sebelum jam 12 malam. Nah, oleh sebab itu, ada satu tradisi orang tua yang tadi kita perkenalkan di awal dari video ini adalah shou shui. Shou artinya melindungi,
sui artinya monster. Nah, sebagai solusi dari masalah ini, orang tua pada zaman dahulu mereka mengambil 8 buah koin emas ataupun uang pada zaman dahulu, dimasukkan ke dalam plastik merah dan diletakkan di tempat tidur anak kecil. Ternyata ketika malam hari monster tersebut datang untuk mengganggu anak kecil, koin yang ada di dekat tempat tidur itu bersinar. Nah, ketika bersinar, si monster ini terkejut dan mereka pergi. Oleh sebab itu, sejak saat itu, orang Tionghoa memiliki tradisi untuk memberikan angpau kepada anak-anak kecil, di mana tujuannya adalah untuk melindungi anak kecil agar selalu ping-an. Kenapa saya menceritakan cerita ini? Karena di sini ada 2 kata yang perlu kita perhatikan. Kata sui yang artinya monster dengan sui, usia, itu memiliki intonasi Mandarin yang sama, nada kedua. Oleh karena itu, sampai hari ini kata sui yang kita gunakan dalam merayakan hari raya Imlek seperti ya sui qian, shou shui, dulunya itu adalah kata sui yang artinya monster. Nah, sekarang diganti menjadi kata sui yaitu usia. Itulah asal-usul kata ya sui qian dan shou shui, tradisi yang selalu dilakukan orang Tionghoa di malam pergantian tahun. Wah, menarik banget ya. Ternyata tulisan Mandarin itu kita mesti relate ke kejadian yang terjadi di zaman dahulu ataupun tradisi yang diceritakan oleh orang zaman dahulu sampai sekarang. Baru bisa mengerti nih. Oke, semoga episode Kosakata Baruku dengan tema Chinese New Year Hari Raya Imlek ini bisa membantu percakapan sehari-hari kita dalam bahasa Mandarin. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Imlek tahun 2021 kepada kita semua yang merayakan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye!